Sementara seluruh dunia teralihkan perhatiannya ke Iran, Tiongkok telah memulai operasi militer terbuka terhadap Taiwan. Beijing secara konsisten meningkatkan tekanan pada pulau-pulau pinggiran Taiwan, mengubah patroli yang sebelumnya hanya sesekali menjadi aktivitas militer yang sistematis dan hampir terus-menerus. Intinya, Tiongkok sebenarnya sudah menguasai pulau-pulau kecil di sekitar Taiwan dan semakin mendekati Taipei itu sendiri. Dan sekarang para analis meyakini bahwa Tiongkok meniru Iran dan menyadari bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menahan perebutan tersebut. Apa yang disebut sebagai skenario Hormuz di Selat Taiwan akan memicu konsekuensi yang lebih serius bagi ekonomi dunia dibandingkan krisis saat ini. Itulah sebabnya Tiongkok siap untuk melaksanakannya. Iran tidak perlu menenggelamkan satupun kapal tanker untuk menghentikan 1/5 pasokan minyak dunia. Beberapa serangan rudal saja sudah cukup, dan serangan drone untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan agar menolak mengasuransikan kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Dalam hitungan hari, simpul energi yang sangat penting ini praktis diblokir. Saat ini pasar masih menolak untuk mengambil risiko seperti itu. Skenario ini bisa terulang kembali. Tiongkok adalah pemain yang lebih kuat dibandingkan Iran dan dapat menggunakan versi pemerasan ekonomi yang lebih canggih di Selat Taiwan. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya akan mulai dengan berita terbaru seputar Taiwan yang saat ini tidak terlalu banyak dibicarakan karena semua perhatian sedang tertuju pada Iran. Tiongkok mulai secara aktif merebut pulau-pulau kecil milik Taiwan dengan cara hibrida. Contoh yang mencolok adalah wilayah Pulau Pratas di Laut Cina Selatan. Dan jika pada masa sebelum perang di Ukraina pada tahun 2021, kehadiran pasukan Tiongkok di sana sama sekali tidak terdeteksi, maka saat ini sudah meningkat menjadi 60 hari. Patroli setiap tahun dengan melibatkan puluhan kapal berbeda dari penjaga pantai dan administrasi maritim Tiongkok. Selain itu, yang berubah bukan hanya frekuensinya, tetapi juga sifat operasinya sendiri dari sekedar berada di zona tambahan, menjadi masuk secara rutin langsung ke perairan teritorial. Dan pada awal tahun 2026, sudah tercatat beberapa patroli militer baru yang disebut sebagai yang menunjukkan bahwa praktik ini mulai menjadi kebiasaan. Jadi intinya adalah secara bertahap membiasakan Taiwan dan seluruh komunitas internasional bahwa pulau-pulau kecil tersebut sudah berada di bawah kendali Tiongkok. Suka atau tidak, tapi Pratas hanyalah salah satu elemen dari strategi yang lebih luas. Masalahnya adalah aktivitas di pulau-pulau tersebut disinkronkan dengan latihan militer Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Hal ini disertai dengan masuknya drone dan didukung oleh retorika resmi Beijing tentang normalisasi patroli semacam itu, serta peningkatan kontrol di wilayah-wilayah sensitif. Dengan demikian, terbentuklah model tekanan yang baru. Artinya, ini bukanlah eskalasi yang tiba-tiba, melainkan peningkatan kehadiran secara bertahap, yang seolah-olah mengaburkan status quo dan menciptakan kontrol de facto atas apa yang disebut sebagai wilayah perairan yang dipersengketakan. Jadi pada kenyataannya setelah beberapa waktu, semua orang akan terbiasa dan menganggap, oh ya, semua itu memang dikendalikan oleh orang Tiongkok. Dalam jangka panjang, hal ini memungkinkan Tiongkok untuk memperluas ruang operasional dan menguji reaksi Taiwan serta sekutunya. Dan mengenai hal ini, hari ini Financial Times menulis bahwa Tiongkok bisa dengan mudah mengadopsi taktik Iran. Apa yang disebut sebagai skenario Hormuz sangat mudah diterapkan pada perang Tiongkok melawan Taiwan. Iran tidak perlu menenggelamkan satupun kapal tanker untuk menghentikan 1/5 pasokan minyak dunia. Cukup dengan beberapa serangan roket, beberapa serangan drone untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan agar menolak mengasuransikan kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Dan hanya dalam hitungan hari, simpul energi yang sangat penting ini praktis diblokir. Dan seperti yang Anda tahu, Trump berkata, beranilah lewati selat itu. Beberapa mencoba, dan kita melihat rekaman kapal tanker yang terbakar. Tiongkok dalam situasi ini tetap merupakan pemain yang lebih kuat dibandingkan Iran, dan bisa menerapkan taktik serupa namun lebih canggih di Selat Taiwan. Strategi Teheran adalah melemahkan secara ekonomi. Iran berharap bahwa Amerika Serikat tidak akan mampu menahan harga minyak yang tinggi tanpa batas waktu, dan pada akhirnya akan mundur juga. Jika dan ketika itu terjadi, Korps Pengawal Revolusi Islam akan terus mengendalikan Selat Hormuz.
Pengiriman minyak melalui jalur air utama itu akan dilanjutkan, tetapi hanya ketika Teheran mengizinkannya atau dengan harga yang sesuai. Beijing memiliki kemampuan untuk menerapkan strategi seperti itu tanpa harus benar-benar menembaki kapal dagang. Krisis seputar Taiwan bisa dimulai dengan pernyataan hukum sepihak. Artinya, Tiongkok bisa menyatakan haknya untuk mengontrol siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan pulau tersebut. Beijing bisa menunjukkan tekadnya dengan meluncurkan rudal, melepaskan tembakan, dan mengumumkan zona terlarang di Selat Taiwan. Bahkan tanpa perang terbuka, jika risiko eskalasi terasa tinggi, maka perusahaan transportasi swasta, kapal tanker, dan kapal-kapal lainnya akan mendapat tekanan dan akan berusaha menghindari perairan serta wilayah udara di sekitar Taiwan. Jika perusahaan pelayaran saja sulit diyakinkan untuk melanjutkan rute di tengah ancaman beberapa drone Iran, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika perusahaan-perusahaan tersebut diminta untuk mengoperasikan kapal tankernya di wilayah tempat Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok beroperasi. Jadi jelas bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kemungkinan besar akan menolak. Dan upaya untuk memperkuat kehadiran lewat apa yang disebut patroli di pulau-pulau kecil di sekitar Taiwan, itu adalah taktik yang sama. Jadi pada kenyataannya, Tiongkok secara bertahap, perlahan tapi pasti, memenuhi Laut Cina Selatan dengan militer mereka. Agar pada suatu saat mereka bisa menyatakan bahwa sekarang mereka menguasai semua perairan ini. Dan seperti yang ditulis oleh Financial Times, Washington harus membuat pilihan. Menerima norma baru, di mana Beijing secara de facto mengendalikan perdagangan Taiwan, termasuk perusahaan pulau itu yang memproduksi chip mikro. Atau mengambil risiko eskalasi hingga perang ekonomi terbuka dan mungkin konflik militer secara langsung. Bahkan jika berhasil menghindari perang yang sebenarnya, guncangan makroekonomi dan keuangan dari krisis seperti itu di Taiwan bisa jauh lebih besar daripada apa yang terjadi hari ini akibat ketegangan di Teluk Persia. Negara-negara yang paling menderita adalah negara-negara yang sama yang saat ini juga sedang menderita. Bisa dibayangkan situasi di mana Tiongkok mencoba untuk mengendalikan perdagangan Taiwan secara tidak langsung. Amerika Serikat dan sekutunya tetap berusaha menyediakan barang-barang penting ke pulau itu, menantang Beijing. Namun, Tiongkok mungkin bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan militer untuk memblokir semua pasokan tersebut. Beijing bisa saja cukup memberi tekanan atau mengancam akan menggunakan kekuatan. Jika aliran perdagangan di sekitar Taiwan terputus secara fisik, guncangan energi bagi ekonomi regional akan jauh lebih besar daripada saat ini. Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan bisa kehilangan kemampuan untuk membeli kargo energi dengan harga berapapun, karena tidak ada yang bisa mengirimkannya. 3 negara sekaligus bisa kehilangan pasokan. Той же нефти и сжиженного газа. Selain itu, sejumlah industri global, mulai dari elektronik hingga otomotif, akan terhenti. Karena perusahaan Taiwan, TSMC, memproduksi lebih dari 90% chip paling canggih di dunia. Tidak ada cadangan strategis semikonduktor. Pabrik TSMC di Arizona, Amerika Serikat, tidak akan bisa dengan mudah menggantikan semua pasokan yang hilang. Dan jika terjadi kekurangan, pemerintah Taiwan dapat memberlakukan penjatahan energi untuk industri. Atau, jika menghadapi blokade, Taiwan bisa mengurangi produksi chip untuk menekan dunia agar membantu mengisi kembali cadangan Taiwan sendiri. Seolah berkata, mau chip? Kalau begitu, bantu kami. Saat ini, ekspor chip yang pesat membantu melindungi ekonomi Taiwan dan Korea Selatan dari guncangan harga energi yang sedang terjadi. Jika terjadi krisis di Taiwan, pasokan chip itu sendiri akan terancam. Yah, sepertinya tidak ada gunanya mendukung atau menahan operasi pabrik chip yang boros energi. Guncangan dalam pasokan semikonduktor akan memperparah kesulitan ekonomi dan keuangan, serta dapat memicu kepanikan di pasar saham, terutama di sektor teknologi Amerika. Yang seperti yang Anda pahami, mengancam penyebaran krisis keuangan secara cepat ke seluruh dunia. Oleh karena itu, strategi Beijing, seperti halnya strategi Iran saat ini, mungkin berupa upaya untuk meyakinkan. Убедить США. Seperti yang Anda pahami, Beijing dengan cadangannya sendiri yang besar mungkin lebih tangguh dibandingkan koalisi demokrasi dengan cadangan yang lebih kecil. Tiongkok saat ini, omong-omong, sedang menimbun cadangan besar minyak, mikrochip, gandum, dan berbagai macam barang lainnya. Jadi apakah Tiongkok benar-benar sedang mempersiapkan sesuatu? Tujuan membangun ekonomi benteng bayangan adalah agar ekonomi tersebut tidak perlu digunakan.
Amerika Serikat dan sekutunya saat ini membutuhkan mekanisme sendiri untuk menimbun cadangan bersama, logistik krisis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan struktur permanen untuk mengelola krisis ekonomi. Membangun hal ini akan memerlukan waktu, dan pendekatan seperti ini harus diuji sebelum krisis terjadi, bukan diimprovisasi saat krisis berlangsung seperti yang terjadi sekarang. Dalam kasus krisis apapun di sekitar Taiwan, tugas utama, bahkan sebelum menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok atau memutus rantai pasokan, adalah mengelola dampak ekonomi globalnya. Oleh karena itu, jelas bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah akan memberikan pelajaran tertentu bagi kedua belah pihak. Tiongkok menarik kesimpulannya sendiri. Dia sangat memahami bahwa ternyata blokade benar-benar bisa bekerja dengan sangat baik. Nah, Barat harus menarik kesimpulannya sendiri. Bagaimana mempersiapkan diri untuk skenario seperti itu dan apa yang harus dilakukan terhadapnya? Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih. Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun, langganan berbayar, atau menjadi sponsor. Tautan dan detail pembayarannya ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis, dukung kanal Alexei PC. Pilih format yang paling nyaman untuk Anda. Itu saja dari saya, jaga diri Anda, sampai jumpa.